Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para asatid, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, juga para bapak hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama hadir dalam kajian rutin kita. Semoga Allah berikan ilmu manfaat dunia dan akhirat. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Seperti biasa mengawali taklim kita buka dengan salawat terlebih dahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anis sahabah, Ya Rabbi warda anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab baru tentang mengucapkan selamat tinggal, itu kan? Dan berwasiat kepada kawan ketika akan berpisah
baik karena berpergian maupun yang lain, serta saling mendoakan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim telah berwasiat kepada putra-putranya, demikian pula Yakub, di mana ia berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama itu bagi kamu sekalian. Maka janganlah sekali-kali kamu sekalian mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Adakah kamu sekalian hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sekalian sembah sepeninggalku nanti? Maka mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yakni Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Al-Baqarah 132-133. Kita masuk hadis pertama dalam bahasan bab baru ini. Hadisu Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu alladzi sabaqa fi babi ikrami ahli baiti Rasulillah qol. Hadis ini hadis Zaid bin Arqam, sanadnya sebagaimana telah disebutkan pada bab tentang memuliakan keluarga Nabi, ahli baitnya Nabi, di mana kemudian qala, bahwasanya Zaid berkata, qoma bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban fahamidallah wa asna alaihi wa wa'adha wa dzakara tsumma qala. Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami untuk menyampaikan sebuah khutbah, di mana setelah beliau memuji dan menyanjung Allah serta memberi nasihat dan peringatan, lantas beliau kemudian bersabda, amma ba'du. Kata Nabi, ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun. Kata beliau, ingatlah wahai sekalian manusia, bahwa sesungguhnya aku adalah manusia biasa, di mana dikatakan yusiku ayatiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun pikum siklain atau sakolaini, bukan sik tapi sako. Kata beliau, aku adalah manusia biasa, barangkali utusan Tuhanku hampir datang dan aku menyambutnya. Siapa maksudnya? Utusan Tuhan itu siapa maksudnya? Malakul maut. Kata beliau, aku meninggalkan dua hal yang berat kepadamu. Awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur. Yang pertama adalah kitab Allah yang di dalamnya penuh dengan petunjuk dan cahaya.
Maka kata beliau, fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bi, pergunakanlah dan peganglah teguh Alkitab itu. Bahkan sumpahasa ala kitabillah waraggoba fi, beliau sangat menganjurkan dan mendorong agar kita senantiasa berpegang teguh kepada Alkitab. Summa qol, kemudian Nabi bersabda, wa ahlu baiti, kata beliau, dan ahli bait alias keluargaku, aku perintahkan udzakirukumullah fi ahli baiti, aku peringatkan kamu sekalian dengan nama Allah tentang ahli baitku. Hadis riwayat imamnya Imam Muslim, rawahu Muslim. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kajian kita malam ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya wasiat. Dalam ayat lain dikatakan intaraka khaironil wasiyah. Lupa saya ayatnya ayat berapa. Di dalam ayat lain pun ada ayat yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa idza hadoro ahadakumul maut intaraka khaironil wasiyah. Andaikan dekat kepada kita kematian, maka hendaklah seseorang itu berwasiat. Yang namanya wasiat ini bagian daripada sunnah. Bagian daripada sunnah, bukan cuma sekedar kemudian bicaranya hadis Nabi, tetapi beberapa ayat di dalam Al-Quran menunjukkan adanya perintah tentang pentingnya untuk orang berwasiat. Salah satu di antaranya adalah Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah ayatnya ayat 132 juga sampai 133. Allah katakan, wa wassabiha Ibrahimu bani. Lihat betapa wasiat itu pun dilakukan oleh para nabi-nabi, di mana Ibrahim berwasiat untuk anaknya, Yakub berwasiat untuk anaknya, bahkan termasuk yang terkenal dalam suratnya surat Luqman. Luqman pun sama berwasiat untuk anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub ya baniya innallaha kastofa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini uniknya para nabi dengan kita wasiat, ini beda. Para nabi mereka ternyata wasiatnya menitipkan agama. Lah kalau kita wasiat paling nitipin kebon ya Pak ya. Itu kebon yang di belakang rumah 2000 meter. Awas ya, harus adil sama anak-anak semua, sama saudara-saudara semua. Kebun yang di belakang itu 2000 meter, kalau bisa jangan dijual. Sampai 3 kali ngomongnya, jangan dijual. Lepas nanya, emang kenapa ya nggak boleh dijual? Lah kebun orang. Lah kebun orang dijual sembarangan aja.
Itu wasiat paling kita ninggalin apa? Paling wasiatin kebon. Nggak kemudian kebon ngewasiatinnya, paling ngewasiatin kreditan. Belum lunas kreditan itu. Kagak kemudian urusan itu paling wasiatnya. Kita itu cuma urusan perut, urusan kesejahteraan. Kita khawatir meninggalkan anak ketika anak kagak ketemu makan. Bagus sih kalau memang mau ngikutin Abu Tolhah mah. Emang kenapa Abu Tolhah? Abu Tolhah ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dia datang menghadap kepada Rasul. Saat datang menghadap kepada Rasulullah, kata Abu Tolhah, ya Rasul, apa benar turun ayat lan tanalul birra? Kalau tidak salah ayat 92. Suratnya surat apa? Surat Al-Baqarah. Benarkah turun ayat ini? Lah kata Nabi, benar. Memang ada apa denganmu Abu Tolhah? Kata Abu Tolhah, ya Rasul, sebagaimana engkau tahu bahwa harta yang paling aku cintai, bahwa harta yang paling aku senangi, yang paling aku andalkan, boleh dikatakan paling produktif lah. Apa itu? Sebuah kebun korma di pinggir Masjid Nabawi, namanya Biruha. Itu tanah hektaran di pinggir Masjid Nabawi. Kata Abu Tolhah, ya Rasul, karena turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, hari ini aku serahkan tanah itu untuk Allah dan Rasulnya, diwakafin. Bayangin coba Pak. Kebun korma hektaran diwakafin. Saya sampai karang dari 2008 sampai karang 2025 lagi nungguin yang mau ngewakafin tanah. Nggak usah gede-gede, nggak usah hektaran kita mah. 1000-an juga udah gede banget, nggak usah deh, ratusan aja belum nemu itu. Gitu. Belum nemu. Itu Abu Tolhah diserahkan seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Bahasanya begitu. Aku serahkan kepadamu. Makanya amanahnya Nabi itu luar biasa. Satupun tidak ada orang yang menjadi saksi antara beliau dengan siapa? Antara beliau dengan Abu Tolhah. Nggak ada. Tapi kemudian apa kata Nabi kepada Abu Tolhah? Wahai Abu Tolhah, kamu punya istri? Punya ya Rasul. Punya anak? Punya ya Rasul. Punya anak, punya istri? Punya. Kata Nabi, punya saudara yang fakir, yang miskin? Ada ya Rasul. Kata Nabi bilang, wahai Abu Tolhah, bagikan saja dulu kepada anak istrimu, bagikan saja dulu kepada keluargamu yang fakir, keluargamu yang miskin. Kalau nanti setelah selesai ada sisanya, bawa sini. Itu Nabi sampai begitu. Nah kalau Ruston Nawawi dapat tanah hektaran kagak pakai ditanya-tanya, alhamdulillah, sampai sujud syukur kita Pak. Luar biasa. Nabi mah sampai ditanya, punya anak, punya istri, punya keluarga yang fakir, yang miskin. Lah jawab Abu Tolhah ada, suruh dibagiin dulu. Daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, kemudian lantas mereka meminta-minta, maka jauh lebih baik engkau meninggalkan mereka dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya, tidak pernah kurang, tidak meminta-minta. Nabi bilang begitu. Memang bicaranya bicara generasi kita ke depan. Ini tugas orang tua itu mewasiatkan atau mewariskan yang terbaik. Makanya bahasanya namanya tirkah. Tirkah itu disebut peninggalan. Tirkah itu disebut peninggalan mayit. Seorang mayit manakala meninggalkan tirkah, gitu kan,
maka tirkahnya jangan dibagikan dulu sebelum kemudian laksanakan apanya? Laksanakan pertama adalah nazarnya, nomor kedua kemudian wasiatnya, bahkan hutang-hutangnya lunasin dulu. Ya iya, kalau misalkan peninggalannya bisa ngelunasin utang. Lah kalau peninggalannya kagak bisa ngelunasin utang, malah utangnya jadi turun ke anak. Nah, itu berarti utang apa Pak namanya? Utang turunan. Itu Abu Thalha memang Nabi yang menganjurkan. Betapa kita harus memikirkan untuk generasi kita, anak-anak kita ke depan. Hendaknya kita meninggalkan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Ekonominya alhamdulillah mapan cukup. Makanya dari sekarang bikin kontrakan atau nggak usah banyak-banyak, 100 pintu aja per anak. Pak, anak 2 itu 100 pintu. Nah, 1 pintunya aja berapa duit? Nah, kita alhamdulillah sekarang tuh kalau nggak salah pintu ada berapa ya? Pintunya mah kita udah siapin, Pak. Itu asrama santri. Itu penting. Tetapi jauh lebih penting lagi adalah mewasiatkan agama. Jauh lebih penting lagi adalah mewasiatkan agama. Sampai ketika orang berangkat ibadah haji, berangkat umroh, itu pentingnya kita wasiat. Orang yang nggak berangkat haji, nggak berangkat umroh, hendaklah berwasiat kepada yang mau berangkat. Apa coba? Kalimatnya, zawadakallahu taqwa. Semoga Allah membekali kepadamu ketakwaan. Jadi soal haji dan umroh bukan bicaranya soal kita berangkat aja, nggak usah selamatan, nggak usah apa, pemborosan. Bukan masalahnya nggak selamatan apa. Tetapi lebih kepada pentingnya doa, pentingnya wasiat. Zawadakallahu taqwa wa yasaralaka fil khair. Semoga Allah membekali kepadamu ketakwaan dan mempermudahmu dalam segala urusan. Itu penting wasiat kayak begitu. Sampai-sampai Nabi ketika wasiat kepada Umar yang minta izin untuk berangkat umroh, apa kata Nabi kepada Umar? Nabi, seorang Nabi yang doanya mustajab, tetap minta doa dari Umar. Kata Nabi kepada Umar, ya ukhoya la tansani min du'aika, wahai saudaraku, janganlah kau lupakan aku dari doa-doamu. Tuh, Nabi aja minta kepada Umar, jangan kau lupakan aku dari doa-doamu. Itu wasiat, itu amanah. Gitu. Bicaranya sekarang, maaf, bukan cuma soalnya soal harta. Orang ketika beribadah mesti kita berwasiat, memberikan nasihat. Termasuk bicaranya adalah mewariskan agama kepada anak-anak. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, mereka kemudian mengatakan, hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kalian agama. Yang dimaksud adalah Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Bahkan ketika Nabi Yakub di akhir hayatnya, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Sampai-sampai Yakub ketika kemudian datang kematian, beliau Nabi Yakub kemudian berwasiat, idh qala libani ma ta'buduna mim ba'di. Kepada apa engkau akan beribadah? Kepada apa engkau akan menyembah? Lihat, ketika kemudian seseorang berwasiat, hendaklah paling tidak dia mewasiatkan agama bagi siapa?
mewasiatkan agama bagi anak-anaknya. Para nabi dan rasul pun demikian, mewasiatkan agama itu untuk siapa? Untuk generasi setelahnya. Generasi-generasi setelahnya, anak keturunannya diwasiatkan untuk berpegang teguh kepada agama Islam. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelahku. Maka dikatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak. Dikatakan kata keturunannya, anak-anaknya, aku tidak akan pernah menyembah kepada yang lain kecuali hanya menyembah kepada siapa? Kepada Allah, Tuhannya nenek moyang kita Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahida wa nahnu lahu muslim. Bahkan perintah tentang pentingnya wasiat dikatakan di Al-Baqarah 180. Di Al-Baqarah 180 Allah katakan, kutiba alaikum idza qadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Cuma ada cumanya. Ayat ini dikatakan dalam kajiannya, kajian tentang nasikh mansukh, termasuk ayatnya ayat yang disalin oleh hadis Nabi, la wasiyata liwarisin. Tadi di dalam ayat ini dikatakan hendaklah berwasiat untuk orang tua, kemudian anak, kerabat dan lain sebagainya. Kemudian hukumnya, ayatnya tetap ada, tapi hukumnya sudah diubah. Apa? Hukumnya sudah dirubah dengan hadis Nabi, la wasiyata liwarisin. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Ahli waris sudah dapat bagian warisan, dapat wasiat juga lagi. Jangan. Kan bicaranya bicara harta. Di ayat tadi bicaranya bicara harta, mewasiatkan harta itu jangan kepada ahli waris, berarti kepada yang lain selain daripada ahli waris. Sebab ahli waris sudah dapat apa? Sebab ahli waris sudah dapat bagiannya bagian warisan. Maka ketika kemudian dapat apa? Ketika dapat apa? Wasiat lagi, yang ada ribut. Udah dapat warisan, iya, dapat wasiat juga, wah rame. Kok dia mah dapat katanya? Nah, bahaya itu. Jadi ayat ini hukumnya disalin tentang mewasiatkan harta tidak boleh kepada ahli waris. Tapi kalau ke DKM Masjid Ulia Al-Maskiri boleh? Boleh. Itu kalau ke DKM mah. Tapi kalau yang lain jangan. Kalau misalkan ke Ponpes Miftahul Jannah apalagi itu. Itu mau apa lagi, ke Ponpes Miftahul Jannah lebih dianjurkan lagi. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, kaitan tentang pentingnya berwasiat kepada kawan, kaitan tentang pentingnya berwasiat ketika akan berpisah dengan orang, baik berpisah dengan apa? Datangnya hadoro ahadakumul maut, tanda-tanda kematian datang, atau memang yang sedang bermusafir, berpergian, atau apapun, wasiat itu penting. Sampai dalam hadis yang pertama pun dibahas. Kata Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami, di tengah-tengah kami beliau menyampaikan sebuah khutbahnya. Saat beliau menyampaikan sebuah khutbah,
beliau memuji kepada Allah, menyanjung Allah, wa wa'adhu wa dzakar, menasehati dan mengingatkan kami. Beliau berkata, amma ba'du, beliau menyampaikan ala ayyukan nas. Makanya kalau amma ba'du itu dalam khutbah Jumat biasanya setelah amma ba'du itu paya ayyuhal muslimunal kiram, ittaqullah haqqa tuqatih, atau paya ayyuhal hadirun, paya ayyuhal muslimunal kiram, paya ayyuhal hadirun, atau paya ayyuhan nas. Begitu biasanya. Setelah amma ba'du ini penekanannya. Kalau tadi alhamdulillah bicaranya memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian membacanya, membaca apa? Membacanya syahadat. Biasanya habis syahadat amma ba'du dalam khutbah Jumat itu begitu. Nah, isinya amma ba'du adalah wasiat dan takwa, baca ayat Quran, kemudian penekanan. Ini amma ba'du itu apa? Isinya tuh apa? Kata Nabi, amma ba'du ala ayyukan nas, ingatlah wahai sekalian manusia, fa innama ana basarun, aku itu adalah manusia biasa. Tetap aja ada waktunya. Apa waktunya? Yang namanya manusia mas semuanya juga dibatasin dengan ajal, terbatas. Yang kagak terbatas mah apa coba Pak? Yang kagak terbatas apa? Yang kagak ada batasnya itu adalah harapan, cita-cita itu kagak ada batasnya. Makanya dalam sebuah hadis, di hadis yang sebelumnya kita sampaikan, Nabi itu menulis atau menggambar sebuah kotak persegi. Ketika Nabi menggambar sebuah kotak persegi, itu di tengah-tengah kotak ada garis yang melebihi kotak. Di dalam kotak itu di bawahnya, di bawah garis tengah itu ada garis-garis kecil. Dari mulai awal kotak sampai ujung kotak, garis-garis kecil di bawah tadi garis tengah tadi. Itu Nabi menyampaikan kepada sahabat. Nih, yang namanya kotak ini namanya ajal. Kotak ini namanya ajal. Terus yang garis tengah panjang keluar kotak itu namanya cita-cita, angan-angan orang, harapan orang. Nah, terus yang garis-garis di bawah itu sampai dari awal kotak sampai ujung kotak namanya itu ujian. Selama orang hidup dari mulai dia lahir sampai meninggal dunia, yang namanya ujian maka gak berhenti. Cuma kan yang namanya ujian itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Ujian mah tetap akan ada. Cuma jangan pernah kemudian kita apa? Jangan pernah kita berharap bahwa ujian yang kita alami sama dengan yang dialami orang. Belum tentu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh boleh dikatakan tidak akan pernah memberikan beban kepada seseorang di luar batas kemampuan. Dan ternyata kemampuan seseorang untuk kemudian diuji oleh Allah, itu diuji oleh Allah, itu dimiliki. Makanya jangan pernah kemudian orang khawatir bahwa kita tidak mampu menghadapi ujian. Nggak mungkin. Kenapa? Ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Bertubi-tubi ujian tuh dari mulai awal kotak sampai akhir kotak nggak berhenti. Ujian tuh orang ada aja. Kemudian lihat garis tengah namanya cita-cita. Kadang-kadang cita-citanya pengen 100 tahun lagi, Pak. Umurnya pengen 50 tahun lagi. Tapi baru karang 50 tahun aja udah kayak begini, Pak.
50 tahun aja udah bongkok-bongkok kita, kayaknya lelah banget. Lah apalagi sampai tambah 50 tahun lagi, Pak. Pengennya sih banyak, cita-citanya banyak, pengen 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Tapi maaf, hidup kita tetap ada apanya? Ada batasnya. Apa? Kotak itu namanya adalah ajal. Batas umur manusia. Makanya Nabi katakan, fa innama ana basyarun, aku itu adalah manusia biasa. Aku itu nggak beda sama kalian. Di antara kalian ada yang hidup, ada yang mati. Bahkan aku pun hidup dan mati tetap ada. Makanya yang namanya ujian, dalam ujian kematian, dalam ayat lain dikatakan itu bahwasanya antum mayitun, innakum mayitun, wa innahum mayituna. Kamu akan mati, mereka juga mati. Jadi kita tuh semuanya apa? Dibatasin sama mati. Makanya ketika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih kalah dalam peperangan Uhud, luar biasa umat Islam korbannya banyak. Apa kata Nabi? Diingatkan sama Allah tuh, engkau kalah, mereka pun pernah kalah. Darimu banyak yang korban, mereka pun banyak yang korban. Seri lah gitu. Kemarin mereka maaf di perang Badar mereka kalah, hari ini kamu kalah, biasa itu. Jangan ambil sedih gitu. Mereka ada korban, kamu juga ada korban, kan begitu. Nggak usah bersedih hati. Gitu. Orang tua kita meninggal, orang tua kita meninggal, orang lain juga orang tuanya meninggal. Sama aja. Orang lain anaknya meninggal, anak saya juga meninggal, biasa aja gitu. Nggak usah kemudian berlarut-larut. Wong semuanya juga ujian itu disesuaikan dengan kemampuan kita kok. Kalau misalkan maaf kita nggak mampu menghadapinya, mungkin oleh Allah nggak bakalan dikasih ujian seberat itu. Gitu. Itu kita mampu untuk menghadapi. Kata Nabi, ana basyarun yusiku ayati ya Rasul Rabbi. Dikit lagi katanya malakul maut datang kepadaku. Dikit lagi yang namanya Rasulul Maut, malaikat Ijrail akan datang menghadap kepadaku, dan Pak Ujiba, aku harus apa? Harus menjawab, dan aku harus kemudian mau akan panggilan itu. Kata Nabi, wa ana tarikun fikum saqalaini. Aku tinggalkan atas kalian dua perkara. Dalam hadis lain dikatakan taraktu fikum amroini lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan atas kalian dua perkara, di mana ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadilu abadan, tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Mana? Kitab Allah wa sunnata wa sunnata rasuli. Pertama kitab Allah, dan yang nomor kedua adalah sunnah Rasul. Itu wasiatnya Nabi, kitab Allah wa sunnata rasuli. Tapi dalam hadis lain, riwayat Muslim, justru yang dipesankan oleh Nabi itu bukan dua, satu Alkitab, Al-Quran, nomor kedua hadis, bukan. Nabi titip kepada kita. Mungkin maaf, Kiai Imad yang di Banten nggak baca ini, sehingga luar biasa kebenciannya kepada habaib. Kebenciannya luar biasa kepada dzurriyyah Rasul. Dia nggak baca tentang ini. Apa coba? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuduhu. Aku tinggalkan atas kalian dua hal yang berat. Awaluhuma kitabullah fil huda wan nur. Yang pertama adalah kitab Allah. Di dalamnya ada apa? Petunjuk. Di dalamnya ada cahaya. Fahudu, berpegang teguhlah kepada kitab Allah, wastamsiku bihi,
Fahasa ala kitabillah warogoba bi. Nabi mendorong orang untuk mencintai Quran. Nabi mendorong orang untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Kenapa sebabnya? Quran adalah cahaya. Quran adalah petunjuk. Kalau orang ingin dapat hidayah, kalau orang ingin dapat cahaya, ngapain nyari yang lain? Wong jelas kok Al-Quran. Summakol, kemudian Nabi berkatakan, wa ahlu baiti, dan kemudian yang diwariskan oleh siapa? Yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ahlu baitnya, keluarganya Nabi, duriyahnya Nabi, para habaib. Mungkin di Indonesia mereka terkenalnya dengan panggilan habaib. Walaupun di Timur Tengah nggak ada tuh istilah habaib. Kita makan beda. Justru ulama lah yang mengangkat para habaib. Sehingga mereka ulama kemudian dengan sopannya, dengan bahasa santunnya, kemudian menggunakan kata habaib. Karena dalam rangka memuliakan duriyahnya Nabi. Itu. Jadi dalam rangka memuliakan duriyahnya Nabi, akhirnya menggunakan kata habaib. Jadi jangan kemudian dikomplain, habaib itu bukan keturunan Nabi. Nggak ada tuh yang namanya keturunan Nabi, cuma apa? Syarif sama Sayin. Di Indonesia lain lagi. Ini di Indonesia bicaranya adalah ulama menghormati duriyahnya Nabi, dipanggilnya apa? Dipanggilnya adalah habaib. Itu kata Nabi, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kamu sekalian dengan nama Allah tentang ahli baitku. Hati-hati dengan ahli baitnya Nabi. Mereka orang-orang yang dekat dengan Rasul. Darahnya mengalir, darah daripada Nabi. Jadi ketika kita kemudian dekat ke mereka, kita kemudian mencintai mereka, nggak bakalan pernah ada ruginya. Yang paling rugi adalah ketika kita membenci mereka, para pembenci-pembenci, naudzubillah. Itu cucunya Nabi, zuriyahnya Nabi, malah apa? Malah kemudian dibenci. Ini yang salah. Makanya Nabi wasiatkan kepada kita, udzakirukumullah, itu fi ahli baiti. Aku titip ahli bait. Nabi nitip. Kan ini masuk dalam bab wasiat. Awas, titip ahli baitku. Itu. Karena apa? Karena mereka, keturunanku adalah orang-orang yang memang sangat-sangat dekat dengan siapa? Sangat dekat dengan Rasulullah. Tapi dalam hadis lain, ada wasiat itu, ada wasiat yang bisa berbicara, ada wasiat yang tidak bisa bicara. Apa wasiat yang bisa bicara? Al-Quran. Ada lagi kemudian yang tidak bisa bicara. Apa? Al-maut. Kematian itu adalah apa? Kematian itu adalah sesuatu yang memang menjadi wasiat buat kita. Nasihat, tapi nasihatnya nasihat yang diam. Kalau Quran, nasihatnya bisa dibaca. Kalau kematian, nasihatnya nggak bisa apa? Nggak bisa kemudian kita baca. Tergantung bagaimana kita. Itu kematian. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan, cuma satu hadis dalam kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan kafarat majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum ilaihi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.